Halo Sobat Otusi. Obrol-obrol cerpenis. Halo pendengar Otusi, Obrol-obrol cerpenis podcast. Salam ceria, salam inovatif dan salam literasi. Nah, berjumpa lagi nih dengan aku, Siska Tricayaning Tias, yang akan ngobrolin tentang cerpen pilihan paling out of the box. Nah, di sini aku nggak sendiri dong pastinya. Di sini bakalan ada puan-puan cantik yang bakal menemani obrolan-obrolan pada kali ini, pada podcast kali ini. Nah, di sini udah ada Puan Elvina. Lalu di sini ada Puan Nisa nih. Selain itu ada Puan Riva di sini. Hai. Dan yang terakhir ada Puan Sadia. Hai. Nah, udah ada puan-puan cantik nih sobat ngobrol di sini. Sebelum kita ngobrol, aku mau tanya dulu dong, kabar dan perasaannya hari ini gimana sih? Mungkin sedih, bahagia, atau lagi banyak pikiran nih? Wah, jika ditanya kabar, alhamdulillah kabarnya itu baik. Cuma kadang pikiran masih suka terbagi-bagi nih. Duain sama nih teman-teman. Sulit ya memang, apalagi kalau ngomongin perasaan. Bener banget, kadang sedih, kadang bahagia, kadang seneng, kadang pusing. Kenapa? Karena tugasnya banyak banget. Bener. Wah, ternyata perasaan kita sefrekuensi banget ya teman-teman. Bisa samaan gini. Bener banget, sefrekuensi banget. Aku juga kayak gitu loh perasaannya. Tapi memang perasaan itu nggak bisa ditebak ya puan-puan yang ada di sini. Nah, berhubung kita lagi ada di sini nih, daripada kita bahas tentang perasaan yang nggak ada habisnya, lebih baik kita langsung aja yuk ngobrolin tentang cerpen yang asik banget nih buat dibahas. Waduh, yuk. Yuk, sobat ngobrol juga ikutan nyimak ya. Oke, sobat Otusi yang ada di rumah, sebelum kita ngobrolin lebih lanjut tentang cerpen paling out of the box versi kita, aku mau ngenalin ke kalian semua tentang cerpennya itu sendiri. Jadi, cerpen ini adalah cerpen yang berjudul Polisi Gagah di Halaman Rumah yang ditulis oleh Agus Dermawan, diunggah oleh Koran Tempo dan bisa diakses di Ruang Sastra, website Ruang Sastra. Jadi, sobat Otusi yang ada di rumah bisa langsung ikutan baca di website Ruang Sastra. Bener banget. Kalian teman-teman yang di rumah wajib banget gak sih baca Wajib banget. Oke. Nah, kebetulan nih kalau kita udah tahu dan kita juga udah baca cerpen Polisi Gagah di Halaman Rumah ini, aku mau denger nih pendapat dari puan-puan sastra yang ada di sini. Gimana sih isi dari cerpen ini? Karena menurut aku cerpen ini tuh luar biasa kerennya karena ya out of the box tadi dan alurnya itu bagus banget. Gimana? Isi dari cerpen ini gimana sih? Nah, barangkali sobat cerpenis yang sedang menonton podcast ini belum mengerti nih tentang cerita Polisi Gagah di Halaman Rumah. Barangkali kita ceritain dong sinopsisnya sedikit aja tentang Polisi Gagah di Halaman Rumah ini. Jadi, sobat cerpenis dan teman-teman, cerita tentang Polisi Gagah di Halaman Rumah atau cerpen ini tuh menceritakan kisah tentang pasutri atau pasangan suami istri yang pekerja keras untuk membangun sebuah rumah. Nah, dengan ambisiusnya, dengan pekerja kerasnya, mereka berhasil akhirnya menyewa arsitek dan membangun rumah megah dan mewah di suatu kota. Nah, akhirnya mereka tuh bingung untuk menjaga rumahnya itu bagaimana, untuk melindungi rumahnya itu bagaimana. Sampai pada akhirnya mereka, istrinya dengan Faizal, jadi teman-teman kenalin dulu nih, Faizal ini adalah tokoh utama yang ada di cerpen Polisi Gagah Halaman Rumah ini. Jadi Faizal ini dengan istrinya lagi berbincang-bincang, memikirkan bagaimana sih cara kita itu bisa menjaga rumah kita dengan menyewa hansip barangkali. Nah, kemudian yang membuat kita membaca itu terkejut dengan ide konyol yang disampaikan oleh Faizal ini. Kenapa nih teman-teman? Karena Faizal ini ingin membangun sebuah patung polisi di halaman rumahnya. Wah, out of the box banget ya. Banget. Jadi tidak masuk akal dan ini termasuk dengan cerita yang konyol. Kenapa bisa sebuah patung polisi itu dibangun di halaman rumah untuk melindungi rumahnya? Kan tidak mungkin banget kan ya? banget. Kita tahu bahwa patung itu adalah benda mati yang tidak mungkin bisa melindungi sebuah rumah. Melindungi kita aja tidak bisa, apalagi melindungi rumah. Tidak bisa kan? Nah, akhirnya istrinya pun menolak. Awalnya itu istrinya menolak, tidak mungkin, dan ada perdebatan antara suami istri.
Lalu akhirnya istrinya Faizal itu memberikan opsi lain atau memberikan saran dengan memelihara Seekor anjing. Benar banget. Karena udah umum ya biasanya memelihara udah seekor umum. anjing untuk Melindungi Melacak, rumah, untuk melindungi. melacak, melindungi bangunan dan lain sebagainya. Tetapi lagi-lagi Faizal yang memiliki sifat atau watak keras kepala ini menolak permintaan, menolak saran dari istrinya. Nah, akhirnya Faizal ini tetap kekeh, tetap ingin membangun polisi gagah di halaman rumah. Akhirnya istrinya pun mengalah dengan permintaan suaminya yang sangat keras kepala ini. Wah. Jadi ya, sebelum dilanjutin, aku mau tahu dong gimana sih kok si Faizal ini nolak memelihara seekor anjing. kenapa harus patung polisi gitu loh. Bener banget. Gini ya ceritanya. Jadi awalnya itu Faizal menganggap bahwa patung polisi ini dianggap bisa melindungi rumahnya karena polisi itu kayak kanan katanya itu ditakuti sama orang-orang karena seragamnya yang sangat gagah itu. Akhirnya dengan memberikan penjelasan kepada istrinya, polisi aja karena polisi itu bisa melindungi dan ditakutin oleh banyak orang, untuk semua orang. Nah, selain Faizal ini menganggap bahwa polisi ini ditakutin sama semua orang, tapi Faizal juga menganggap bahwa ketika di halaman depan rumahnya itu ada patung polisi, maka orang-orang tuh bisa menganggap bahwa dia itu adalah seorang polisi. Makanya bisa disegani, bisa ditakutin. Itulah yang diharapkan oleh Faizal, yang akhirnya Faizal ini ingin tetap membangun patung polisi di halaman rumahnya. Sampai akhirnya kita tahu bahwa membangun patung yang besar itu Membutuhkan biaya dan yang yang besar. cukup banyak. Nah, akhirnya bagi Faizal biaya berapapun tetap dikeluarkan untuk membangun sebuah patung polisi ini tadi. Sampai akhirnya berdirilah patung polisi di halaman rumahnya. Nah, suatu ketika Pak Sutri ini tuh ingin berlibur, ingin mendinginkan diri dari kotanya yang ditempatin di kota panas itu. Mereka ingin di sebuah tempat yang sejuk, di sebuah pegunungan. Mereka Mau ingin healing. bener banget. Mereka ingin berlibur berdua suami istri ini. Sampai akhirnya mereka setelah berlibur, mereka kembali lagi ke rumah megahnya itu. Dan disampailah ketika suami istri itu terkejut dengan apa yang dilihat di halaman rumahnya, di halaman depan rumahnya. Kira-kira ada apa nih? Ada apa? Ternyata patungnya hilang, ya kan? Wah, ini bener-bener terkejut Patung yang banget. dibangga-banggakan hilang. Patung yang sangat dibangga-banggakan sama Faizal ini hilang. Hilang. Pastinya Faizal juga, waduh, bingung Kecewa banget. banget, Udah marah makan biaya banget. banyak, marah, emosi, orangnya udah emosian ditambah lagi dengan hal yang buat mereka emosi. Wah, pasti Gempar ini jadinya. gempar jadinya. Sampai akhirnya Faizal itu dengan sangat marahnya dan dengan kebingungannya, Faizal ini mengadakan Sayembara. Sayembara ini bisa diikuti oleh masyarakat di sekitarnya, RT RW-nya boleh ikut, hansipnya, bahkan kalau kita masuk dalam cerita itu pun kita juga Mau bisa banget loh, ya. mau banget untuk Kenapa? ikut. Karena imbalannya banyak banget, Banyak gede banget. banget. Berdolar-dolar. Bukan rupiah lagi. Sampai berdolar-dolar, bukan lagi rupiah, hadiah siapapun yang menemukan patung. Ibaratnya kita bisa nemu, wah, seperti rezeki ya, Rezeki banget. rezeki banget. Rezeki nomplok. Bener Mau banget banget sih kita ikutan ya kalau misalnya kita masuk ke dalam ke ceritanya. dalam cerpen itu, bener banget. Nah, sampai akhirnya ketika itu Faizal itu mendapat informasi dari salah satu warga bahwa ketemu patung yang ada di halaman rumah orang. Tetapi Nah. berbeda nih, patungnya bukan lagi patung polisi, tetapi patung Tentara. Bener banget. Patungnya adalah patung tentara, dan akhirnya Faizal itu menduga-duga bahwa patung polisinya Faizal itu dipindahkan ke rumah itu. Dan diubah dirubah motifnya. menjadi Diubah. tentara. Bener banget. Tapi kan tidak mungkin kan ya? Masih belum tentu. Masih belum tentu, dan juga masih belum pasti. Tetapi Faizal itu tetap kekeh. Dia Bener langsung banget. pulang ke rumahnya tuh, langsung mengabarkan istrinya kalau ternyata patungnya telah dipindahkan ke halaman rumah orang lain. Terus diubah kan patungnya menjadi patung Patung tentara. Seperti itu dia menduganya. Nah, karena Faizal ini menduga bahwa patung itu adalah milik dia yang ada di rumah orang itu, akhirnya Faizal itu semakin marah karena tahu patungnya kenapa dirubah menjadi patung tentara. Sampai-sampai Faizal itu ingin menggeraji, ingin membunuh barangkali seperti itu orang yang punya patung tentara itu tadi. Wah, Serem banget. Serem banget. Kalau ini dijadikan sebuah film mungkin wah, Keren sih. Menegangkan. menegangkan banget kita yang nonton. Dan untungnya istrinya itu memiliki sifat yang dapat menjernihkan pikiran suaminya. Tadinya Faizal yang emosional banget mau menggergaji pemilik
rumah yang di depannya itu ada Patung tentara? patung tentaranya, ya akhirnya bisa tuh menenangkan Faizal yang awalnya emosional. Bener banget, jadi istrinya ini sangat sabar ya teman-teman. Dan akhirnya gimana? Teman-teman harus baca sendiri. Tapi sedikit info nih, di cerita ini tuh akhirnya Faizal pasrah dong. Pasrah dan ngikuti apa kata Istrinya. Hebat banget kan ya istrinya. Tuh kan, spoiler dari isi cerpen ini aja itu udah bagus banget dan bikin kita penasaran. Apalagi Sobat Otus yang ada di rumah yang belum baca atau ikutan baca cerpen ini. Nah, kalau dari segi ceritanya nih, menurut aku tema dari cerpen ini adalah kritik sosial. Menurut puan-puan yang ada di sini, apa sih tema dari cerpen ini? Jika dianalisis dan dilihat berdasarkan pengembangan ceritanya, cerpen ini mempunyai tema yang menarik nih teman-teman. Seperti yang Siska bilang tadi, tema mayornya adalah kritik sosial. Kenapa? Karena cerita ini mengambil fenomena sosial yang membutuhkan reaksi masyarakat. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa tema minor dari cerpen ini adalah egoik. Kenapa egoik? Karena ceritanya mengambil reaksi-reaksi pribadi yang pada umumnya menentang pengaruh sosial. Seperti contohnya tuh pada keserakahan dan juga sifat keras kepala dari si Faizal tersebut. Oke, kritik sosial dan egoik. Itu adalah tema yang menurut aku sendiri cocok banget untuk diangkat dalam sebuah cerpen. Karena nantinya bakalan bejibun banget moralnya. Nah, teman-teman, nggak afdol kan kalau kita tahu temanya tapi tidak tahu alurnya. Bener banget, sepakat. Sebab alur itu adalah rangkaian cerita yang harus dipahami oleh pembacanya supaya bisa mengerti dari awal sampai akhir cerita. Oke, sobat ngobrol. Nah, pada cerpen yang berjudul Polisi Gagah di Halaman Rumah ini menggunakan alur maju, teman-teman. Alur maju. Kenapa? Karena penceritaannya itu bergerak dari awal sampai ke masa depan atau masa berkelanjutan. Nah, jadi tahapannya itu sangat komplit banget, teman-teman. Seperti 5 jari kita, teman-teman. 5 jari kita ditambah 5 jari kita menjadi 10 jari kita. Komplit bukan? Komplit banget. Oke, alur maju. Jadi cerita ini menggunakan alur maju. Ngomong-ngomong, komplit banget ya teman-teman cerpen ini karena di sana penuh dengan filosofi dan bikin kita mikir banget tuh apa yang terjadi pada patung si Faizal. Nah, ngomongin tentang Faizal yang menjadi salah satu tokoh utama dari cerpen ini, nah pastinya ada dong tokoh-tokoh lainnya yang mendukung cerpen bombastis ini. Aku pengen denger nih dari Puan Elvina. Memangnya di sini tuh menurut Puan Elvina ada siapa aja sih tokoh-tokoh di dalamnya? Oke, Siska dan puan-puan yang ada di sini serta pembaca yang ada di rumah. Jadi kalian sudah tahu ya, apalagi yang sudah membaca. Jadi tokoh utamanya itu adalah Faizal. Selain menjadi tokoh utama, Faizal ini juga menjadi tokoh antagonis ya kan? Ya bisa dibilang seperti itu sih. Karena dia wataknya nih, kita cerita wataknya si Faizal. Faizal ini termasuk orang yang egois, lalu orangnya keras kepala. Terus dia juga apalagi nih Siska? Dia juga sombong, angkuh banget ketika sudah memiliki semuanya. Lalu ada tokoh yang kedua, siapa tuh? Ada Istrinya si Faizal tentunya. Nah, istrinya si Faizal ini memiliki sifat yang Baik hati. Baik, sabar juga. penurut. Penurut juga. Nah, istrinya Faizal ini termasuk tokoh apa sih? Istrinya Faizal ini termasuk tokoh Tambahan. tokoh protagonis. Jadi tokoh protagonis ini kebalikan dari tokoh antagonis yang merupakan suaminya tadi. Iya benar. Jadi dua kepribadian yang berbeda seperti itu. Lalu yang ketiga ada arsitek rumah yang membangun rumahnya Faizal ini tadi. Jadi tokoh ini termasuk tokoh statis, yang artinya dia itu tidak mengalami perubahan sifat. Iya. Itu. Jadi tetap ya sifatnya. Bener banget. Terus ada siapa lagi nih? Ada warga sekitar rumahnya Faizal. Oh, yang ikut mencari tadi ya, yang Bener ikutan banget. sayembara tadi. Jadi ini tokoh apa sih? Jadi ini tokoh tambahan di cerita Polisi Gagah di Halaman Rumah itu tadi. Nah, sifatnya bagaimana? Ya sifatnya dilihat dari mereka yang
sangat ingin ikut serta karena ada uangnya, ada imbalannya. Ya menurut saya sih, menurut aku itu agak serakah dikit sih. Nggak serakah dikit. Setuju ya. nggak? Setuju banget. Karena mereka mau bergerak, apalagi kalau ada Imbalannya, bukan pure niat mereka untuk membantu. Bener banget. Oke, jadi tokoh-tokoh dalam cerpen ini memiliki watak-watak yang berbeda ya, Puan Elvina. Bener banget. Iya, di sini juga aku salah fokus nih, Puan-puan. Di sini ada Faizal dan juga istrinya yang ternyata wataknya saling melengkapi. Dimana tadi Faizal itu emosional banget dan ternyata istrinya punya watak yang bisa menjernihkan pikiran suaminya. Nah, ini nih sobat ngobrol, kita nih yang sebagai manusia, kita juga bisa melengkapi kekurangan orang lain dengan kelebihan kita. Bener Bener banget. Nah, untuk mendukung penghayatan Sobat Cerpenis yang ada di rumah, pastinya latar dalam cerpen ini juga perlu dibahas dong. Pastinya. Nah, bener banget. Oke, di sini aku akan mengobrolin tentang latar cerita yang ada di cerpen ini. Jadi, latar tempat yang digunakan dalam cerpen ini itu berada di rumah Faizal, teman-teman. Oke. Nah, jadi dari awal penceritaan sampai akhir dari cerita ini itu latar tempatnya berada di rumah Faizal. Selain itu, latar tempatnya juga berada di kampung halaman Faizal. Nah, selain latar tempat juga ada latar waktu nih. Latar waktu. Latar waktu yang digunakan dalam cerpen ini itu berada di pagi hari dan juga siang hari. Selain itu juga ada latar suasana, di mana latar suasananya adalah ada tegang, amarah, bahkan gempar pun terjadi karena insiden hilangnya patung polisi milik Faizal. Oke, latar-latar yang digunakan sangat relevan dengan kehidupan nyata ya Sobat Ngobrol. Pasti pembaca dapat mudah untuk membayangkan, bukan begitu? Bener banget tuh Riva. Jadi pembaca bisa masuk ke dalam ceritanya. Nah, Sobat Ngobrol harus tahu juga nih kalau ternyata cerpen ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Jadi dalam cerpen ini pengarang menggunakan kata ganti dia, iya, mereka, bahkan nama tokohnya sendiri. Nah, Sobat Ngobrol jangan salah paham dulu ya. Orang ketiga di sini bukan orang ketiga dalam suatu hubungan. Bukan. Lakor dong. Bukan. Oke. Wah, bisa aja nih Siska. Kalau kita sudah tahu sudut pandangnya, berarti kita juga harus tahu dong diksi-diksi yang ada dalam cerpennya. Nah, penting tuh Shadia, karena apalagi kita yang ingin menulis cerpen, jadi tahu tuh diksi-diksi bagaimana yang Seharusnya cocok. kita pakai. Nah, diksi itu adalah pilihan kata. Nah, pilihan kata atau diksi ini tuh biasanya digunakan dalam sebuah cerita, bisa digunakan dalam cerpen, dalam puisi, dan lain sebagainya. Kita kaitkan nih dengan cerpen yang berjudul Polisi Gagah di Halaman Rumah. Jika dilihat dari maknanya, diksi dalam cerpen ini tuh menggunakan diksi konotatif. Langsung aja kita implementasikan salah satu contoh kata atau penggunaan diksi yang ada dalam cerpen Polisi Gagah di Halaman Rumah ini. Misalnya nih, Faizal dengan sebat menyodorkan tangannya. Nah, kita kunci kata sebat. Nah, kata sebat memiliki makna lain atau dalam sinonimnya adalah tangkas, gesit. Nah, itulah salah satu contoh penggunaan diksi yang lain. Jadi, dalam cerpen ini, penulis menggunakan kata sebat itu untuk menggantikan kata tangkas dan juga kata gesit. Nah, berikutnya ada lagi nih teman-teman kutipan cerita dalam cerpen Polisi Gagah di Halaman Rumah ini. Contohnya nih, salah satu kutipan cerpennya, aku memberikan seperti yang kau minta lewat hitam di atas putih. Wah, apa tuh ya maknanya? Nah, arti dari makna lewat hitam di atas putih ini adalah yang tertulis. Jadi antara ada perjanjian yang tertulis dalam KBBI dijelaskan seperti itu. Jadi bisa kita kaitkan jika lewat hitam di atas putih ini adalah sebuah kwitansi pembayaran yang berisi tentang perjanjian antara arsitek tadi yang dijelaskan di awal dengan si Faizal, tokoh utamanya. Nah, ada lagi nih teman-teman, ada lagi. Dan sungguh membahagiakannya sang empunya rumah. Nah, Wah, empunya. Nah, kita kunci kata empunya. Apa sih kata empunya? Nah, setelah saya coba cari, ternyata arti kata empunya ini adalah kepala. Jika kaitkan lagi dengan cerpen yang ada di dalam Polisi Gagah di Halaman Rumah ini, maknanya adalah kepala rumah tangganya. Jadi, empunya itu yang dimaksud adalah Faizalnya,
Seperti itu. Nah, jadi itu tadi adalah beberapa kutipan tentang penggunaan diksi-diksi yang digunakan dalam cerpen Polisi Gagah di Halaman Rumah. Ternyata diksi yang digunakan dalam cerpen ini sangat melimpah teman-teman ya. Bener banget. Bener banget. Nah, jika Sobat Ngobrol membaca cerpen Polisi Gagah di Halaman Rumah ini, pasti akan menemukan banyak diksi dalam dialog cerpen tersebut. Bener. Nah, setuju. Selain dari segi penceritaan, amanat yang bisa kita ambil dari cerpen ini juga tersirat seperti diksi yang digunakan teman-teman. Seperti halnya kita tidak boleh terlalu sombong terhadap apa yang kita punya. Selain itu, juga kita tidak boleh terlalu yakin terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita yakini itu akan berjalan seperti apa yang kita mau atau berjalan dengan lancar atau mulus, teman-teman. Karena di hidup itu tidak selamanya mulus ya Benar teman-teman. banget. Mungkin ada batu kerikil di tengahnya, Benar. lalu nanti bisa disambung lagi untuk jalan yang lurus kembali. Jadi jangan terlalu percaya diri pada apa yang sudah direncanakan. Benar Nah, banget. selain ada sifat-sifat dari Faisal yang tidak boleh kita tiru ya, pasti ada dong sisi baiknya dari Faisal tadi. Nah, benar. Apa tuh? Jadi Faisal ini termasuk seorang yang pekerja keras. Pekerja keras. Jadi kita bisa ambil sisi positif dari seorang Faisal tadi. Bener banget. Wah, amanah dan pesan moral dari cerpen ini sungguh membuat kita sadar ya Sobat Ngobrol. Memang cerita-cerita yang bertema kritik sosial itu cocok banget dan pas banget untuk zaman sekarang. Bener gak? Bener banget. Dan tokoh serta perwatakannya yang ada dalam cerpen ini juga memiliki simbolis, dan juga patung itu sendiri pun termasuk simbolis yang menurut aku sendiri nih penulisnya tuh memang luar biasa sih dalam menuangkan ide-idenya. Kalian sepakat gak? Sepakat. Oke. Nah, ternyata nih Sobat Ngobrol cukup sampai di sini ya pembahasan dan obrolan-obrolan tentang cerpen paling out of the box kali ini. Dan ya, semoga kita bisa ketemu lagi, berjumpa lagi di podcast selanjutnya membahas tentang cerpen-cerpen yang paling out of the box lainnya. Oke, sayang banget ya. Sayang banget. Oke, semoga obrolan kali ini banyak sekali manfaatnya untuk Sobat O2C yang ada di rumah yang sudah mendengarkan kita semua. Dan kami undur diri. Salam literasi.